Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa melalui media online dalam rangka kegiatan Inspiratalk ya. Inspiratalk ini merupakan kegiatan dari Puslit Tekmira dalam rangkaian pengembangan sumber daya manusia di Tekmira. Dan Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tanggal 20 Maret 2020, Kementerian SDM telah menerapkan kebijakan WFH, Working from Home, yang artinya segala aktivitas pekerjaan kita laksanakan dari rumah. Dan tentu saja dengan kebijakan WFH ini ada sisi positif dan negatifnya. Mungkin positifnya kita bisa lebih fleksibel mengatur waktu, kemudian bisa jumpa dengan keluarga dengan lebih intens gitu ya. Namun demikian sisi negatifnya mungkin kita agak bermalas-malasan ya karena fleksibel tadi, dan juga yang lebih parah mungkin kita menjadi tidak produktif. Nah, oleh karenanya pada Inspiratalk siang hari ini ya, Tekmira mengambil tema kegiatan kita siang ini adalah membangun pribadi produktif ya. Jadi membangun pribadi produktif, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang akademisi, seorang peneliti, seorang ilmuwan, penulis ya, yang menurut saya sangat produktif ya. Jadi sesuai dengan tema kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Khairul Anwar dari Telkom University. Alhamdulillah sudah hadir. Dan untuk membuka pertemuan siang hari ini, dipersilahkan kepada Ibu Nia Rosnia yang mewakili manajemen Tekmira. Beliau adalah PLT Kabak TU Puslitbang Tekmira. Kepada Bu Nia, kami persilahkan. Mangga, Bu. Ibu Nia sudah gabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu Nia, ada Bu Nia? Ya, bentar. Oh iya, silakan Bu. Ya. Kayaknya feedback ya. Mohon maaf nih kesalahan teknis. Ya, silakan Bu. Ya, internetnya sedang tidak stabil. Ya, Bu Nia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Puslitbang Tekmira, Bapak Hermansyah. Saya kurang bisa lihat nih, apakah beliau sudah gabung apa belum ya? Kemudian Sudah, Bapak Bu, sudah Ibu gabung. sudah gabung ya. Bapak Ibu pejabat fungsional di Tekmira, kemudian para koordinator KP3, juga yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Khairul Anwar. Selamat datang Pak, silaturahmi melalui media online. Kemudian Terima kasih, Bu. iya, rekan-rekan semua yang bergabung dalam webinar ini, ada Pak Eri juga ya dari Balitbang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan ya untuk menyempurnakan ikhtiar kita. Kami telah hampir 1 bulan nih Pak Khairul, kita menjalani WFH ya, kerja dari rumah. Ya, jadi untuk saat ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi kami. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan beberapa sisi positif dan negatifnya ya. Ya mungkin kita juga bisa balancing antara kehidupan pribadi juga dengan pekerjaan. Webinar ini merupakan acara yang ketiga ya. Kita sudah melakukan webinar 2 kali. Kali ini dengan Pak Khairul, mudah-mudahan bisa sharing bagaimana membangun pribadi yang produktif. Katanya kalau sibuk belum tentu produktif ya Pak ya, mungkin gitu ya.
Dan orang Iya, yang Bu. produktif pasti punya kesibukan gitu ya, Pak. Koreksi Pak Khairul nih. Beliau tinggal pernah bekerja di Jepang ya Pak ya, mungkin bisa sharing seperti Iya. apa sih spirit, semangat di Jepang yang kita tahu mereka sangat ini ya, sangat disiplin sekali. Mungkin bisa menginspirasi kami semua Pak. Kita mungkin sudah lama WFH nih, banyak yang semangatnya turun gitu ya Pak, udah nggak fokus lagi gitu ya. Mungkin dengan sharing ini berbagi cerita, berbagi semangat lah. Dan yang terpenting adalah tantangan ke depan yang harus kita hadapi semua setelah katanya ini sekarang namanya bencana non alam ya. Sudah ada edarannya bahwa pandemik ini menjadi bencana non alam. Mungkin demikian Bapak Ibu. Semoga silaturahmi melalui online ini menjadi engagement antara kita semua menjadi semakin erat. Demikian, selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia atas sambutan Pak menyampaikan materinya ya. Akan saya bacakan sedikit CV beliau. Kalau lihat CV beliau panjang sekali Pak, ada 34 halaman. Jadi sangat produktif sekali beliau. Nama lengkap Associate Profesor Dr. Khairul Anwar, STMeng. Beliau lahir di Kediri, Jawa Timur, 22 Agustus 78. Menamatkan S1 di Teknik Elektro ITB, lulus tahun 2000. Kemudian S2 di NARA, Institute of Science and Technology, lulus tahun 2005. Dan S3 juga di kampus yang sama, di Jepang tahun lulus 2008. Kemudian setelah itu beliau menjadi asisten profesor di Japan Advanced Institute of Science and Technology, hingga pada akhirnya tahun 2016 ya Pak Khairul ya, beliau memutuskan untuk pulang ke tanah air dan berkiprah di Telkom University. Di Telkom University, beliau juga diberi amanah sebagai Director of Center for Advanced Wireless Technologies ya, at WITEC. Nah, itu aktivitas beliau saat ini. Kemudian beliau memperoleh banyak sekali penghargaan, salah satu adalah Ahmad Bakri Award. Ini penghargaan yang bergengsi ya, dan beliau memperolehnya tahun 2014. Kemudian beliau sudah menghasilkan puluhan bahkan ratusan publikasi ya, paper baik yang terbit di jurnal internasional maupun proceeding konferensi internasional. Kemudian aktif sebagai keynote speaker di berbagai forum nasional dan internasional. Kemudian telah menghasilkan 8 paten. Nanti mungkin Pak Khairul sharing ya. Ini patennya kontribusi buat dunia telekomunikasi gitu ya, sangat besar sekali. Dan juga di samping tulisan-tulisan saintifik, beliau juga aktif menulis berupa motivasi Pak ya, motivasi yang terbit baik itu buku maupun chapter dari buku ya. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau. Jadi dari profil beliau ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua khususnya dalam hal meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan kita. Baik Bapak Ibu, kembali saya mengingatkan untuk kali ini, jadi mohon sesuai arahan panitia ya, video dinyalakan, mikrofon dimatikan gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom chat ya. Jadi tidak usah menunggu selesai. Jadi pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat. Nanti insya Allah akan kita bahas pada sesi diskusi selanjutnya. Baik, kepada Pak Khairul dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pusbang, kepada moderator, kepada Pak Agus Wahyudi, kepada Bunia, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini saya lihat ada 56 peserta, termasuk saya sendiri yang hadir ya, berarti ada 55 yang hadir. Saya mengharapkan semoga pertemuan kita di hari ini ya, di webinar itu singkatan dari web-based seminar ya.
seminar ini bermanfaat, menjadi pertemuan yang barokah, menjadi pertemuan yang meningkatkan semangat kita, semangat ibadah maupun semangat untuk berprestasi untuk di dunia gitu ya. Nah, seperti diminta oleh panitia ya, saya memberikan judul di sini membangun pribadi produktif. Ya, membangun pribadi produktif. Ada 3 kata kunci di sini. Ya. Yang pertama adalah membangun itu sendiri, kedua adalah pribadi. Jadi nanti terkait dengan pribadi, saya ada cerita dan tips ya, tips. Nanti saya akan tambahkan proof dari Science and Technology ya, terkait dengan beberapa ide yang saya sampaikan bagaimana kita bisa berprestasi dan produktif. Yang ketiga adalah kata produktif itu sendiri gitu ya. Jadi saya berusaha bahwa setiap kita ya memahami makna dari kata yang akan kita pelajari gitu. Jadi kalau kepada mahasiswa saya juga sampaikan demikian, misalkan milestone. Banyak yang tidak paham makna milestone. Dan saya bilang kalian harus paham makna fisiknya sama makna di dalamnya gitu. Jadi misalkan milestone itu kan kalau kita lihat dari mile ya, mile berarti jarak, stone itu batu, jadi batu yang menunjukkan jarak. Maksudnya adalah batu yang menunjukkan jarak perjalanan kita gitu. Jadi kalau ini untuk riset ya sudah sampai mana riset kita. Kalau ini untuk untuk produktivitas di institusi kita ya sudah sampai mana kita berkontribusi di sana gitu. Nah, hari ini kita membahas produktif. Jadi ini di sini juga akan saya sampaikan makna produktif. Nah, tadi sudah disampaikan sekilas juga tentang CV saya ya. Jadi terima kasih kepada Pak Agus ya. Jadi saya total di Jepang 14 tahun sebelum memutuskan pulang ke Indonesia pada 2016. Ya. Jadi keputusan pulang ini juga keputusan berat waktu itu bahwa banyak yang menyampaikan kepada saya, Pak, nanti kalau Bapak pulang Bapak akan tenggelam di Indonesia gitu. Jadi ya nggak tahu ya kenapa ada beberapa yang mengatakan seperti itu, akan tenggelam. Terus kemudian yang paling mengharukan itu dari JAIS ya. Jadi waktu saya bilang resign, ya mereka bilang Anwar Sensei sudah bagus di sini, bahasa Jepangnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, prestasinya bagus, kenapa pulang ke Indonesia? Nah, terus sampaikan bahwa saya ingin memajukan negara saya. Gitu. Kemudian nah, kalau sudah jawab gitu udah nggak bisa jawab mereka. Jadi akhirnya diperbolehkan terus sign ya, di tanda tangan seperti itu. Dan semua uang pensiun, jadi saya membayar uang pensiun itu dari tahun 2005. Ya, tahun 2005 uang pensiun dikembalikan semua karena saya tidak apply permanen resident. Jadi kalau saya apply permanen resident maka uang pensiun tidak dikembalikan. Tapi karena saya sudah ditawari permanen resident berkali-kali tapi saya tidak ambil. Karena kalau makna permanen resident itu adalah kita akan meninggal di sana. Ya, karena kita akan meninggal di sana atau setidaknya tinggal sampai tua di sana, maka nggak akan dikembalikan. Jadi saya tidak apply itu, akhirnya semua pensiun saya dikembalikan dan ketika pulang ke Indonesia punya uang banyak sekali. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu 14 tahun di Jepang ya. Beberapa ada yang bisa diimplementasikan di Indonesia, beberapa ada yang tidak bisa. Nah, yang beberapa yang bisa saya langsung terapkan. Ya. Jadi termasuk lab itu saya copy persis dari manajemen lab saya di Jepang. Jadi saya punya lab sendiri di Jepang dan saya copy persis seperti itu manajemennya. Kemudian ada Zemi ya, Zemi itu seminar. Karena saya melihat bahwa sebuah lab itu nggak akan maju kalau tidak ada seminar, tidak ada Zemi. Jadi Zemi setiap pekan sekali dan yang presentasi ya kalau ada yang mahasiswa yang mau sidang maka dia presentasi. Tapi kalau nggak ada, maka kita membahas buku. Kalau nggak ada lagi, kadang-kadang misalkan, saya ini urgent, langsung saya sendiri yang ngajarin. Termasuk pekan ini, saya mengajarkan beberapa teknik dari telekomunikasi karena banyak hal-hal yang dipahami keliru. Gitu. Nah, saya berharap beberapa poin itu mungkin diterapkan juga di Puslitbang
Tekmira ya. Jadi beberapa, karena kalau kita berprinsip bahwa sepanjang itu baik, maka tidak apa-apa kita meniru kebaikan. Gitu. Terus Bapak dan Ibu, ya ini foto saya mendapat penghargaan di California waktu itu. Terus ini salah satu dari 2 dokumen yang memuat teknologi saya di Standar Internasional Telecommunication Union. Ini penghargaan Ahmad Bakri. Ini penghargaan terakhir dari OCBC ya, dari OCBC di waktu itu. Nah, terus yang bawah ya, yang bawah ini waktu kunjungan dari ITB, Pak Rinaldi Munir kayaknya waktu kunjungan dari ITB ke saya ke JAIS. Oh ya, waktu itu kayaknya saya juga diminta untuk kembali ke ITB oleh Pak Suwarno, dan saya karena dikunjungi terus kemudian diminta kembali ke Indonesia, terus saya, ya insya Allah Pak, saya akan pulang ke Indonesia. Sampai mengunjungi lab saya di sana, walaupun akhirnya nggak bisa karena, walaupun bukan saya nggak bisa, maksudnya waktu ujian saya lagi umroh, lagi haji ya, lagi haji dan umroh ya di 2014. Nah, karena tidak ujian, akhirnya saya tidak lulus masuk ITB. Jadi terus kemudian saya tanya, nggak ada ujian ulang, ya, nggak ada ujian ulang dan nggak ada pembukaan. Setelah itu akhirnya juga sih waktu itu. Cuma finally saya memutuskan untuk join dengan Telkom University waktu itu. Dan sampai sekarang masih di Telkom University. Bapak dan Ibu, ini yang di bawah ini suasana kampus kami ya. Jadi di bawah Gunung Hakusang. Hakusang itu gunung Hakusang itu kayaknya ada Fujisang atau Gunung Fuji ya. Ini Sang itu gunung. Jadi gunung 100 buah. Namanya seperti itu. Memang banyak sekali gunungnya di sini. Nah, ini kampus kami jadi di pinggiran bukit itu dan lokasinya di sini. Jadi ini posisi terakhir saya di Jepang, itu di kota Ishikawa. Terus next ya. Nah, Bapak dan Ibu, di slide ini saya menuliskan judulnya adalah Being Productive During or After Working from Home. Jadi saya menuliskan after working from home, ini saya berharap produktif ini tidak hanya selama WFH saja gitu. Jadi setelah WFH juga kita tetap produktif gitu ya. Jadi pertama saya maknai apa itu produktif. Produktif itu kalau kita lihat di kamus itu adalah achieving a significant amount or result. Jadi ada kata achieving dan significant. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tiap hari kita evaluasi itu insya Allah kita achieve sesuatu gitu. Tapi yang dimaksud produktif itu signifikan. Jadi significant amount or result. Tetapi ini di poin pertama ya, di poin pertama. Nanti saya ada poin kedua saya akan bahas juga. Ya, poin kita adalah achieving sama signifikan. Nah, kalau dilihat dari definisi dictionary Japanese, ya, ini adalah seisang ryokuno arusama. Seisang ryokuno arusama. Jadi seisang itu artinya produktif. Seisang ryoku itu power of productivity. Ya, atau kemampuan. Ya, ini artinya jikara, kemampuan juga. Ryoku, kemampuan atau power. Nah, seisang itu kalau kita bagi dua, kita bagi kanjinya ya. Sei itu artinya life. Life atau origin. Atau kelahiran. Makanya kalau ada nama sensei, ya, sensei, sennya itu kan saki. Saki itu artinya sebelumnya. Atau terlebih dulu. Saki. Sei-nya itu hidup. Jadi kalau sensei itu orang yang hidupnya lebih dulu. Maknanya adalah orang yang pengalamannya lebih banyak. Karena kalau hidup lebih dulu atau lahir lebih dulu, ya, secara umum ilmunya lebih banyak. Makanya kita respect kepada sensei. Sei di sini ya. Terus sei di productivity, ya, itu dimaknai ini sebagai produk. Ya, bisa dimaknai produk juga atau bisa dimaknai kehidupan juga. Terus sang ini artinya adalah melahirkan atau menghasilkan. Ya, melahirkan atau menghasilkan. Ini kalau ini diartikan letter luck adalah produk
atau bear atau melahirkan, atau ya ini the real melahirkan, ya, give birth. Ya. Jadi seisang ya, ini dimaknai seperti jadi melahirkan origin atau melahirkan produk atau melahirkan kehidupan. Ya. Jadi kalau saya belajar kanji kadang-kadang ada makna yang lebih dalam daripada makna fisik. Misalkan hon itu buku ya. Buku itu kalau kita lihat dari karakternya itu adalah origin atau asal. Makanya kalau Nippon itu matahari sama asal, makanya disebut negeri matahari terbit. Nippon. Tapi pon itu sendiri itu sebenarnya asal itu di buku. Kenapa digunakan untuk buku? Karena buku adalah asal-usul ilmu pengetahuan. Jadi kalau saya melihat buku gitu ya, saya langsung paham maknanya, oh itu kanjinya hon. Maka buku adalah sumber ilmu pengetahuan atau asal-usul ilmu pengetahuan atau akar ilmu pengetahuan. Ini maknanya kalau kita memahami kanji ya. Jadi saya berharap kita memaknai produktif juga demikian. Gitu. Jadi kalau kita mau menjadi orang produktif, kenapa kita harus menjadi orang produktif? Karena orang produktif itu melahirkan kehidupan, melahirkan original, melahirkan, ini bisa dibaca nama ya, nama itu mentah. Ya, bisa dibaca mentah, nama. Itu melahirkan originalitas, melahirkan hal yang signifikan. Ya, di sini kan signifikan, di sini ya bisa dimaknai seperti itu juga. Jadi makna pertama, semangat pertama produktif adalah melahirkan sesuatu yang hebat, yang asal-usul, yang origin. Terus, makna kedua ya, ini kalau ini saya ambil khusus karena sekarang mengalami bencana corona ya. Tadi Ibu Nia menyampaikan ini bukan bencana alam. Ya. Jadi bencana corona ini ya, ini kalau saya melihat bahwa setiap hal itu harus memberikan ilmu, ya. Termasuk corona ini harus memberikan ilmu baru buat kita. Gitu. Nah, salah satunya ya, ini juga saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Kalau kita lihat ini jumlah kasus ini sampai 19 Maret ya. Sebenarnya sampai hari ini juga kalau digambar ini Italia, Amerika udah mulai landai sekarang. Ya, udah mulai landai. Cuman ini waktu itu 19 Maret jadi naik ke atas. Jadi jumlah kasus corona naik ke atas, US juga naik ke atas. Nah, Bapak, Ibu lihat di sini, ya. Jadi ini sumbu linier kalau ini. X itu time, Y-nya itu linier. Maka kalau kita lihat di skala linier, maka Italia sama US ini sama saja. Seolah-olah sama saja. Nah, bagaimana kita melihat barang yang seolah-olah sama, tapi sebenarnya tidak sama? Itu adalah dengan mengubah skala. Jadi kalau ini yang sebelah kanan, ini skalanya logaritma. Jadi ini plotted in linear scale. Ini plotted in logarithmic scale. Nah, manfaat dari logaritma itu adalah hal-hal kecil itu terlihat. Kenapa kalau yang di sini tidak terlihat? Karena Bapak dan Ibu misalnya kasus corona, lawan 4.000 aja, langsung sama dengan 0 kan yang 2. Langsung tidak terlihat kalau kita lihat skalanya linear. Tapi kalau kita skalanya dilihat logaritmik, maka akan terlihat bahwa Italia itu mulai landai, sedangkan masih tajam naiknya. Nah ini kan beberapa ilmu yang kita pelajari ya, dari kasus yang ada sekarang. Jadi ini ilmu logaritma. Nah kalau saya di telekomunikasi kita udah belajar sejak lama, karena di dalam telekomunikasi hampir semua nilai-nilai itu pakai logaritma. Kenapa? Terutama untuk mendeteksi error. Error kan, error yang 0,0001 itu kalau digambar di linear itu akan langsung dianggap 0 oleh error yang hanya 0,3 gitu. Tapi kalau kita gambar di dalam logaritma maka akan terlihat error yang kecil sekali. Nah, yang saya ingin kita di dalam kuliah hari ini, di dalam seminar hari ini adalah being produktif itu adalah menghasilkan sesuatu ya, meskipun sangat kecil. Ya, jadi ini tidak bertentangan dengan yang pertama. Semangat kita adalah pengen achieve signifikan. Ya, tetapi signifikan ini bisa dicapai jika kita memperhatikan hal-hal kecil. Jadi small improvement is important. Small improvement is important, even small. Jadi kalau orang Jepang
ada teknik Kaizen itu kan, ya itu kan Kaizen kan kalau dilihat dari kanjinya Kai itu kan reform atau change, Zen itu bagus, jadi berubah ke arah bagus. Kalau Kaizen itu even very small. Jadi misalkan ya apa? Mana? Nah, jadi misalkan hari ini kita bisa menulis satu paragraf. Usahakan besok kita bisa menulis 2 paragraf. Itu kan sebenarnya small. Tapi improvement itu harus selalu ada gitu di dalam WFH kita ini. Jadi kalau hari ini kita apa aja Bapak dan Ibu misalkan nyapu atau beresin lemari atau beresin apa gitu ya. Usahakan besok at least minimum itu sama gitu. Ya, tapi jangan sampai besok itu turun. Kualitas, dari segi kualitas maksudnya. Karena kalau dari jenis pekerjaan bisa jadi besok itu berbeda. Cuma dari segi kualitas itu usahakan ada improvement. Nah, kalau kita untuk riset atau menulis atau yang lain itu juga usahakan selalu ada improvement. Ya. Nah, kalau sebenarnya nanti masuk ke dalam tips juga sih. Sebenarnya saya kalau saya nggak tahu Bapak dan Ibu sekarang kalau saya tanya udah berapa pekerjaan yang dilakukan. Nah, kalau saya udah 100 lebih Bapak dan Ibu. Jadi saya setiap sebenarnya nggak WFH saya juga selalu mencatatnya. Cuman karena ini WFH, jadi catatan saya kan ada di rumah terus, jadi nggak kemana-mana. Jadi saya kasih nomor, kalau udah selesai saya coret. Saya kasih nomor udah selesai saya coret. Ini udah 100 lebih, ya, karena udah banyak sekali kan. Nah karena kadang ada satu poin itu lama sekali ngerjainnya, udah seharian kadang-kadang nggak selesai. Misalkan bikin laporan apa gitu ya, membuat laporan ke ASEAN misalkan. Itu kan lama bikin laporan. Nah, untuk mau nyoret satu aja lama sekali. Ya tapi karena ada semangat pengen mencoret, akhirnya ya mengerjain terus. Ya kadang-kadang kita refreshing gitu ya, keluar sebentar di dekat kompleks ya, jalan sebentar. Seperti itu maksud dari improve even small. Ini insya Allah tidak bertentangan dengan ini. Ini maksudnya secara global nanti signifikan. Jadi kita ada mimpi seperti ini. Terus menjadi produktif. Ini sebenarnya ini ringkasan aja, di slide setelah ini akan banyak saya sampaikan detail dari sini. Ini ringkasan karena kalau nggak saya sampaikan di awal nanti saya lupa. Jadi produktif ini dari pengalaman saya Bapak dan Ibu ya, karena kalau Bapak dan Ibu melihat di internet misalkan ya tips for being productive during working from home, itu ada banyak sekali di Google. Di internet ada yang nulis 20. Ada 20 cara untuk menjadi produktif, misalkan seperti itu. Tapi kalau ini dari pengalaman saya sendiri ya, dari tinggal di Jepang 14 tahun, terus kemudian kembali ke Indonesia dengan kondisi budaya yang berbeda gitu ya. Dan insya Allah ini saya rangkum dari pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi yang pertama adalah memiliki strong motivation. Jadi ya, motivasi yang kuat kalau saya itu having dream saya itu adalah berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, dan kedua adalah kontribusi tadi itu menjadi amal jariah. Nah ini karena membahas ini jadi saya lanjut langsung ke sini aja. Nah, ini adalah mimpi saya Bapak dan Ibu ya. Jadi dream is a source of unlimited energy. Karena jadi Bapak dan Ibu ya, ini adalah foto-foto ilmuwan telekomunikasi ya dari tahun 48. Jadi kan 48 itu 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Itu Shannon membuat sebuah publikasi dengan judul A Mathematical Theory of Communication. Nah, sejak itu ilmu telekomunikasi berkembang. Karena sebelum Shannon ini membuat paper tersebut, orang-orang berbeda tentang muatan informasi. Nah, setelah Shannon membuat paper tersebut, akhirnya berkembang sampai sekarang ya. Sekarang kan kita punya 5G, walaupun di Indonesia belum ada 5G. Dan ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang berkontribusi luar biasa di bidang telekomunikasi. Ini di bawah ini adalah kontribusinya. Dan saya ingin suatu saat ada di sini gitu, entah kapan gitu. Dan ini gambar ini adalah mimpi saya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya berharap di sini saya kan teknologi saya menjadi standar ITU itu kan dari saya menemukan
carrier interferometry berbasis fast Fourier transform. Ini tahun 2005 ya. Terus menjadi standar ITU. Terus ini saya berharap menemukan kembali di sini. Ini 2011 ya, jurnal saya menjadi jurnal saya di IEEE. Ya, ini banyak di refer sampai sekarang ya. Ini saya menemukan teknik yang jauh lebih baik daripada turbo yang ada. Turbo coding ya, turbo coding ada di 4G. Kalau ini konsep fast Fourier transform yang double ya, yang saya temukan ini. Jadi waktu itu saya mengusulkan satu teknologi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Saya sampai dibilang, I think this is useless. Karena saya menggunakan dua fast Fourier dan bahkan cancel dia bilang. Terus kemudian saya bilang no, we have the technique to avoid cancellation between FFT, saya bilang. Ya, terus kemudian saya patenkan kan, terus diterima di Jepang dan di Amerika dan menjadi standar ITU di sini. Terus 4G juga memakai prinsip ini ya, tidak secara langsung dari paten saya, tapi memakai prinsip ini. Dan 5G juga masih memakai prinsip ini, 5G yang nanti di Indonesia tahun 2022. Dan saya ingin menemukan satu lagi di sini. Ini udah 2011, dan ini banyak karena biasanya kalau turbo itu memorinya banyak, tapi saya mengusulkan memori satu saja. Ini cocok untuk Internet of Things, dan ini akhirnya saya membuat teknologi yang baru lagi. Cuman ini saya setelah di Indonesia saya belum sempat mensubmit. Saya ingin mensubmit satu jurnal review gitu ya. Review dari semua publikasi saya sebelumnya menjadi satu kesatuan. Ya, ini mimpi saya sekarang seperti itu, untuk mengkombinasikan dari semua yang saya kerjakan dari Jepang ya sampai dengan sekarang. Karena di Indonesia pun saya juga punya murid-murid yang bagus yang membantu mengembangkan teknologi ini. Dan ini saya usulkan untuk 6G, ya. Usulkan untuk 6G. Sekarang saya bersama dengan tim dari Oulu University sedang membuat white paper untuk 6G. Target keluarnya April ya. April ini sebenarnya udah keluar kemarin, ya, tapi karena ada corona ya pertemuan kita cancel, akhirnya kita submit ke IEEE transaction, dan seharusnya nanti malam ini kami meeting lagi 6G untuk target 6G sampai 1 terabit per second dan multiple access-nya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kan contoh mimpi. Ya, jadi saya berharap Bapak dan Ibu juga punya mimpi di bidang masing-masing. Tidak harus sama seperti saya. Di bidang masing apa yang kira-kira Bapak dan Ibu bisa kontribusikan untuk ilmu pengetahuan atau untuk bidang Bapak dan Ibu. Kalau kita punya mimpi seperti ini, maka kita enggak sampai kepada mahasiswa ya. Jadi kalau kalian punya mimpi, maka saya nggak suruh pun kalian akan belajar sendiri. Saya nggak suruh, saya nggak akan kejar-kejar. Kalian akan baca paper sendiri, belajar sendiri, eksperimen. Baru kalau nggak ngerti nanya ke saya bilang. Nah, kalau kita punya mimpi seperti ini, nggak disuruh bos kita misalkan, kita akan bekerja. Karena kan kita bekerjanya bukan, karena dilihat oleh bos kita, terus kemudian kita kerja, enggak. Ya, dari nggak disuruh baca, nggak disuruh ini ngerjain, nggak disuruh eksperimen ngerjain, kalau kita punya mimpi seperti ini. Dan insya Allah mimpi saya sampai sekarang masih seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Makanya kalau di Telyu saya sibuk sekali di Telkom University. Ya, sibuk sekali karena saya pengen menemukan yang luar biasa lah di sini nanti. Nanti tahun 2030 Bapak. 2030. Jadi harus mulai dikembangkan dari sekarang. Atau kalau nggak harus untuk 6G, ya minimal untuk telekomunikasi di masa depan. Karena kalau standar kita harus berjuang di internasional. Kita adu teknologi. Jadi termasuk teknologi saya itu diadu. Cuman waktu itu saya dibantu oleh Jepang ya. Jepang memang keren sekali kalau dalam hal seperti ini. Jadi mereka kan punya industri. Jadi mereka ada semangat atau motivasi untuk berjuang internasional. Karena kalau menang,
Bapak dan Ibu ya, kalau misalkan kita punya teknologi dan jadi standar misalnya, maka orang yang paling tahu teknologi itu adalah kita. Gitu. Dan orang yang bisa produksi barang itu adalah kita. Maka orang-orang lain itu akan menunggu produk dari kita atau belajar dari kita kalau misalkan teknologi kita menjadi standar. Tapi kalau teknologi kita nggak jadi standar, ya kita belajar sama orang lain. Itu kalau teknologi terkait dengan standar. Tapi ada juga teknologi yang tidak terkait dengan standar. Nah, kalau yang itu lebih fleksibel sebenarnya. Bisa langsung implementatif. Misalkan ya teknologi membuat rempeyek misalnya. Itu kan nggak ada standarnya, ukurannya bulatnya berapa, ketebalannya berapa. Nah, itu hal seperti itu, teknologi yang independen itu biasanya lebih cepat. Ya. Cuma kalau teknologi yang non-independen yang harus ada standar, yaitu kita harus bagus dan kita harus bermain cantik, ya kapan kita harus mencari partner, karena kalau kita nggak punya partner, nggak bisa kita berjuang di internasional. Oke, jadi itu tips ya, memiliki strong motivation. Jadi Bapak dan Ibu sekarang pikirkan ya, kira-kira apa yang ingin dikontribusikan ini selama WFH dan setelahnya. Ya, mulai dari sekarang dipikir, kalau misalkan mau Bapak dan Ibu mau meneliti topik itu, papernya mulai dicari dari sekarang. Nah, kalau saya sampaikan ke mahasiswa saya ya, tadi ada mahasiswa yang sekarang saya punya 40 mahasiswa. Jauh sekali memang di Jepang saya punya sampai kadang 9, 11, kalau di Indonesia langsung punya 40. Nah, punya mahasiswa yang banyak seperti itu, saya sampaikan kepada mereka bahwa kalian nanti kalau bersama saya akan menderita, saya bilang. Kenapa menderita? Karena pertama ya, saya mementingkan kualitas. Jadi saya malu kalau punya publikasi dan bahasa Inggrisnya jelek, isinya kurang keren, misalkan nggak ada kontribusinya. Maka kalau kalian bersama saya akan menderita karena harus koreksi berkali-kali. Pahlawan. Nggak ada pahlawan yang kipas-kipas terus jadi pahlawan, nggak ada. Terus kemudian, apakah kalian siap menjadi pahlawan? Terus mereka bilang, oh siap Pak. Nah, seperti itu saya rekrut, Bu. Ya. Kenapa? Karena kalau mahasiswa sudah seperti itu, maka dia nggak akan membandingkan dirinya dengan yang lain. Nggak akan membandingkan, oh Pak, saya bimbingan sama dosen ini enak Pak, nggak menderita-menderita tapi lulus juga. Gitu. Nah, kalau mahasiswa masih seperti itu, berarti dia belum terconvert, belum memiliki strong motivation. Kalau orang mahasiswa memiliki strong motivation, maka dia ya kayak pengen berkontribusi untuk sesuatu. Jadi bagi dia itu lulus ya itu adalah efek samping atau kalau pohon gitu ya, pohon ke atas gitu ya. Buahnya itu kan kadang-kadang di tengah-tengah itu kan ada berbuah. Nah, lulus, punya publikasi, punya apa itu adalah efek samping. Tapi dia intinya itu ada, intinya itu ke atas. Intinya ke atas, ya intinya tadi ya, berkontribusi untuk ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita punya strong motivation seperti ini, maka nggak dimonitor bosnya ada di luar, di mana kita akan terus berprestasi. Kalau kita punya motivasi yang kuat. Nah, terus kemudian yang lebih powerful lagi ya, ini kan untuk ilmu pengetahuan, lebih powerful lagi adalah semangat untuk amal jariah. Kenapa ini penting? Karena yang itu sadar bahwa kita itu pendek. Umur kita itu pendek, apalagi ada corona seperti ini kan, corona bisa menyerang siapa saja kan. Nggak peduli profesor, nggak peduli rakyat biasa, bisa terkena corona. Nah, kenapa semangat berkontribusi itu saya kaitkan dengan amal jariah, itu karena umur kita itu pendek. Pendek dalam artian ya kurang dari 100 tahun lah, in average ya. In average kurang dari 100 tahun. Kalau kita meninggal, maka seluruh amalan kita itu berhenti. Sholat, udah langsung berhenti kalau kita meninggal. Udah nggak bisa sholat, jadi amalan sholat hilang. Puasa, kan sholat malam berhenti, tilawah Quran berhenti, hafalan Quran berhenti, semuanya berhenti kalau kita meninggal. Yang tidak berhenti, ya itu ada 3.
Jadi sedekah sampai sehat. Nah, karena dari tiga itu ya, karena kita berada di penelitian, kita sebagai ilmuwan di sini, ya, maka saya mengambil bagian ini ya, amal jariah. Jadi kalau kita niatkan prestasi kita, ya produk kita tadi ya, seisang tadi, itu untuk amal jariah, maka kita meninggal pun nanti masih ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan teknologi nih untuk ESDM misalnya, atau nggak harus teknologi, bisa jadi satu sistem, ya satu sistem atau satu manajemen atau satu protokol yang ketika itu manfaatnya banyak dipakai oleh perusahaan atau dipakai oleh masyarakat dan kita telah meninggal, maka itu Bapak dan Ibu akan perbaikannya terus. Sehingga seolah-olah kita itu hidupnya lama sekali. Hidup kita lama sekali. Kalau kita mengandalkan umur fisik, ya Bapak dan Ibu, kita hanya Indonesia itu hanya 69,9 tahun expectancy life. Ya, jadi umur harapan hidup Indonesia itu hanya 69. Saya nggak tahu kenapa kok bisa turun ya. Jadi tahun 2014 saya memberikan seminar di Jepang, itu di Muslim Internasional. Di bulan Ramadan juga saya diminta untuk memberikan materi tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita convert menjadi tahun itu kan 83,3333 tahun. Nah, Jepang itu tahun 2014 itu harapan hidupnya 82 tahun, jadi kurang dikit dia 83. Dan tahun ini saya lihat Jepang itu udah 84, Bapak. Naik. Qadar Jepang udah over. Seandainya orang Jepang beribadah terus itu ya, beribadah terus dari bayi langsung beribadah terus, maka bisa menyamai Lailatul Qadar. Tapi kalau kita di Indonesia mau dari bayi langsung sholat misalkan ya, itu kita karena harapan hidupnya hanya 69,9 tahun, ya itu kita nggak bisa mengandalkan umur fisik kita untuk bisa beribadah, kecuali prestasi dari produktivitas kita tadi, yang itu disebut amal jariah. Dengan dua motivasi ini, saya berharap kita makin bagus ini dalam produktif gitu ya. Nah, itu poin pertama ya, cara menjadi produktif. Poin kedua adalah setiap hal yang dilakukan harus menyebabkan bertambahnya ilmu. Ya, ini juga tadi saya udah bahas sekilas ya, bahwa walaupun kita sekarang ada working from home, maka atau kita sekarang sedang mengalami musibah corona ya, maka harus menghasilkan ilmu gitu. Yang tadi salah satu ilmu yang saya bagikan tadi itu adalah logarithmic view atau logarithmic scale. Nah, itu kan kadang-kadang orang selama ini nggak kebayang kenapa harus pakai logaritma, karena nggak ada sesuatu yang eksponensial. Ya mungkin ada, cuman nggak terlihat. Tapi kalau sekarang terlihat jelas bahwa penderita corona itu eksponensial jumlahnya. Nah itu kan nggak akan terlihat kecuali kita lihat pakai logaritma. Ini salah satu bagian saja dari bagaimana kita harus menjadikan setiap waktu yang kita lalui itu menjadi bertambahnya ilmu. Kenapa? Karena hari yang kita lalui itu nggak pernah kembali. Jadi misalkan hari ini Selasa 16 April 2020 itu tidak akan pernah kembali. Besok, lusa atau Selasa lagi itu udah hari yang lain. Ya, maka setiap detik yang kita lalui, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu harus menjadikan bertambahnya ilmu. Ilmu apa aja? Ya. Termasuk kalau saya misalkan yang menghadiri pertemuan atau pergi kemana gitu, itu harus bertambah ilmu. Entah apa aja, entah knowledge apa gitu. Knowledge apa yang bertambah. Nah, poin ketiga itu adalah thinking big ya. Ini Bapak mungkin sudah paham juga ya, banyak buku yang membahas tentang thinking big ya. Di poin ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu kemudian ada problem gitu ya, maka kita harus berpikir besar. Kita harus berpikir besar bahwa ada jalan lain.
Ya, jangankan masalah kehidupan sehari-hari kita ya. Ini kan masalah corona sekarang ya. Kalau kita nggak bisa pakai jalan A karena ada problem, maka kita pilih jalan B. Nah, orang yang bisa memilih jalan hanya orang-orang yang bisa berpikir besar. Karena kalau orang yang tidak berpikir besar, kalau ada kendala, maka dia akan bilang, tuh kan nggak bisa kan. Dia akan berhenti di situ. Dan ketika pikiran kita bilang nggak bisa, maka langsung tertutup semua jalan. Tapi kalau pikiran kita, oh bisa ini, maka akan ada jalan yang lain. Termasuk saya, menderitanya saya kalau ke Indonesia, Bapak dan Ibu ya, itu beberapa teknologi saya, kalau waktu saya di Jepang kan saya dibantu oleh Hitachi, dibantu oleh Fujitsu, dibantu oleh Synthesis, ada di Osaka. Jadi kalau ada teknologi, kemudian saya harus eksperimen, itu sama mereka bikinkan device. Ya, termasuk fast Fourier transform yang menjadi paten saya itu ya, itu kan langsung di tahun 2005 itu langsung dikirim ke satelit ya, dari Tokyo. Saya dibantu oleh JSAT. Ya, itu langsung dikirim satelit, terus eksperimen dari Tokyo, saya masih ingat mentraining orang-orang Tokyo untuk eksperimen teknologi ini. Nah, setelah saya pulang ke Indonesia, saya nggak punya partner seperti itu lagi. Ya, nggak punya partner seperti itu lagi. Maka karena kita harus berpikir besar, maka saya muter jalannya. Jadi saya sekarang kan berpartner dengan Asia Pasifik, makanya alhamdulillah saya sepulang dari Jepang, saya menjadi delegasi resmi Indonesia di forum internasional, dan oleh Kominfo ya, saya kemarin diminta maju menjadi Asia Pasifik pimpinan. Jadi Bapak dan Ibu, pimpinan Asia Pasifik Wireless itu ada 3. Saya salah satu dari 3 orang tersebut. Jadi ini yang menentukan teknologi wireless di Asia dan Pasifik, termasuk Australia, Turki, ya semuanya masuk ke sini kan ya. Nah, di 3 itu ya, ini adalah hikmah lain saya pulang ke Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Jadi saya menjadi pimpinan Asia Pasifik, termasuk ya, sekarang saya sama Kominfo ya, setiap Selasa pagi ya, Selasa pagi kita meeting karena sekarang WFH jadi meeting online untuk membuat masukan ke Asia Pasifik yang kira-kira berguna untuk Indonesia. Nah, seperti itu. Itu kan thinking big yang lain. Saya tadi nggak bisa punya partner, maka saya berpartner internasional melewati seperti itu. Ya, termasuk saya dapat proyek ASEAN kan, sekarang dapat proyek ASEAN sampai tahun 2021. Ya. Itu oleh sebagian dananya dari Jepang, jadi saya diberi uang oleh Jepang, mau beli alat apa aja dikasih, mau pergi conference dikasih. Nah, beberapa hal kan saya pergi ke sana, jadi kalau Indonesia nggak bisa bikin, saya bawa lagi ke sana. Nanti mereka bikin barangnya seperti itu. Itu thinking big sekarang yang saya lakukan. Jadi kalau nggak bisa satu teknik, kita jangan berhenti, kita muter pakai cara yang lain. Terus life in balance, ya itu ya ini sampai sekarang pun ya kita juga harus berusaha life in balance ya. Nanti kalau enggak, nanti kita selama working from naik semua ya. Nah, kalau yang life in balance tadi ya Bapak dan Ibu, seperti ini ya. Jadi saya berikan judul di sini variation and balance. Ya. Nah, yang kiri ya, yang kiri ini ya, ini adalah orang-orang yang hidupnya monoton. Ya, orang-orang yang hidupnya monoton. Sebenarnya saya pakai teori ini dulu waktu di Jepang. Saya punya kawan yang jarang mau bergabung dengan mahasiswa. Jadi dari asrama ke kampus, asrama kampus. Jadi kan ini asrama kampus, asrama kampus. Ini sekarang kalau mungkin Bapak dan Ibu di Tekmira mungkin bisa jadi ada yang rumah, kemudian lab, rumah, lab gitu aja. Gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini itu saya hitung entropi itu H. Nah, ini Bapak dan Ibu nggak harus ngafalin rumus ini sih. Ini rumusnya telekomunikasi sebenarnya. Cuman bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi mutual information antara X dan Y itu sama dengan entropi X minus conditional entropy X given Y. Ini jadi mutual information itu tingkat kebermanfaatan seseorang. Ini saya equalkan dengan kebermanfaatan seseorang. Ya.
Jadi kalau orang itu, ya kalau kita ini ya, jadi lihat hadis ini ya, jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah ini di sini saya analog dengan informasi bermanfaat manusia dengan muatan informasi. Nah muatan informasi itu terdiri dari entropi. Nah entropi itu seberapa variasi. Jadi H dari misalkan 40-nya dihabiskan di rumah atau untuk dirinya sendiri lah, untuk dirinya sendiri, dan 60% waktunya untuk kerja. Jadi hidupnya hanya itu, maka entropi kehidupannya hanya 0,81 bit. Nah, kalau dia misalkan berkeluarga ya, ini misalkan ini bujangan ya, belum menikah. Kalau terus kemudian dia berkeluarga, maka naik satu state di sini kan ya. Misalkan karena dia berkeluarga jadi 30% untuk keluarganya, 30% untuk dirinya sendiri, dan 40% untuk institusi misalnya, maka menjadi 1,41 bit. Muatan informasi dalam kehidupannya naik. Ini yang saya maksud sebagai variation. Jadi Bapak dan Ibu harus meningkatkan variasi hidup. Terus ini kalau dia ikut organisasi, ya ini kan dulu ada kawan saya itu nggak mau ikut acara PPI. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Itu ada yang mahasiswa yang nggak mau ikut kemana-mana, pengajian juga nggak mau gitu. Nah ini kalau misalkan kita ya, karena kita sekarang sudah berkeluarga semua, insya Allah, ya maka kalau misalkan kita aktif di RT, aktif di kompleks kita gitu ya, maka variasi kita naik. Dan orang seperti ini manfaatnya naik menjadi 1,69. Tetapi kalau kita tidak balance, ini tidak balance ya. Jadi misalkan ini 20% untuk diri sendiri, 30% keluarga, 30% untuk pekerjaan, 20% untuk masyarakat gitu ya. Dan di sini kebalik ya, di sini 10% dirinya sendiri, misalkan jarang mengurus dirinya sendiri, jarang mandi atau jarang macam-macamnya ya. Dirinya jarang diurus, malah sakit-sakitan misalnya. Terus kemudian familinya juga jarang diurus, tapi dia fokus ke kerjaan 50%. Organisasi 30%. Maka kalau begini juga nggak stabil atau nggak bagus. Jadi turun lagi dari 1,69 menjadi 1,49. Nah ini makanya saya berikan judul variation and balance. Makanya dalam WFH sekarang pun ya, saya berharap ya kita bisa menjaga ini ya. Mungkin dengan adanya WFH ya kita makin dekatlah dengan masyarakat, tetangga-tetangga kita makin dekat. Jadi ini bisa kita improve. Tapi kita lab atau pekerjaan ya itu kita juga jaga. Terus diri kita juga jaga ya, jangan sampai kita sakit juga. Anak-anak kita juga jaga. Nah ini yang the best itu yang 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Nah kalau bisa seperti itu nanti ini jadi 2 bit. Tapi kan exactly sempurna, seimbang kita akan sulit. Tapi niat kita adalah menjaga agar seimbang. Oke, itu di dalam life in balance ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah endurance and character. Ya, endurance character itu terutama perlu bagi kita yang di bidang penelitian ya. Endurance di sini adalah tahan banting Bapak dan Ibu ya. Jadi kan tadi saya ungkap sekilas tentang submit jurnal, di reject, dikasih komen jelek-jelek, ya kita nggak boleh, oh saya nggak mau nulis lagi, malu saya dihina, nggak boleh kayak gitu. Jadi di sini harus kita dihina orang pun kita kuat. Ya. Terus karakter ini adalah menjaga karakter yang baik, jadi jujur dalam penelitiannya gitu ya. Tidak melakukan manipulasi. Kalau ke mahasiswa saya bilang ada orang Jerman namanya Son. Ya. Jadi dia ilmuwan fisika meneliti transistor biologi. Nah itu membuat manipulasi pakai tangan gitu. Ya semua pakai tangan sih, maksudnya kurvanya itu dimanipulasi.
Ya pakai komputer juga, cuman data bukan data asli. Nah, karena keren, akhirnya diterima di berbagai jurnal. Oh, jurnal Nature termasuk menerima. Ya, di bagian karakter ini ya. Sampai beberapa, nanti Bapak setelah kuliah ini Bapak Ibu bisa search ya, SCHON skandal, SCHON skandal, judulnya gitu aja, nanti akan keluar. Jadi semua manipulasinya dia keluar. Kenapa ini ketahuan? Karena kalau Bapak dan Ibu ya jurnal, itu kalau kita ikuti, kalau dia benar ya, maka hasilnya akan sama. Jadi siapapun yang mengikuti nanti akan dapat hasil yang sama. Asal diikuti persis ya. Ya mungkin in average akan sama ya. Mungkin kalau nggak sama ya mungkin ada yang miss salah satunya. Nah ini di jurnalnya dia itu semua negara nggak sama. Nggak dapat seperti dia gitu. Sampai akhirnya mereka berkomunikasi, bukan sama Son ini ya, bahwa jangan-jangan Son ini menipu, gitu, menipu ilmiah. Ya, akhirnya sampai dibuktikan benar dia menipu. Menipu, akhirnya doktornya dicabut, gelar doktornya dicabut dan jurnal-jurnalnya dicabut juga. Ada beberapa hasilnya diragukan. Nah ini kan janganlah kita termasuk seperti itu. Sampai kepada mahasiswa juga bahwa seandainya kita meneliti dan salah di dalam ini, karena itu menjadi ilmu bagi yang lain. Ya, orang tidak akan melakukannya lagi. Dan paper kita juga akan di-cite. Makanya biasanya kan saya bilang ke mahasiswa, kalau ada parameter yang kalian adjust sendiri, nggak ada justifikasinya, kalian tulis dalam footnote. Footnote misalkan dalam eksperimen saya pakai epsilon sekian misalnya. Agar kalau ada orang membaca, dia itu bisa ngikutin bahwa seandainya salah, hasilnya beda, oh nanti dia akan bisa tahu, oh ini muridnya Anwar ini pakai epsilon 0,3, harusnya nggak boleh 0,3 misalnya. Kalau kita jujur begitu. Jadi orang itu akan tetap men-cite publikasi kita. Jadi misalkan orang membaca, menemukan di saya salah misalkan. Di dalam paper 9, Anwar dan mahasiswanya misalkan, mereka menggunakan epsilon 0,3. Nah ini seharusnya epsilon yang keliru, harusnya epsilon yang dipakai itu di atas 0,5 harusnya kayak gitu. Tapi at least pekerjaan kita di-cite dan orang tahu kita mengerjakan. Itu makna kalau kita jujur. Jadi kita jangan seperti Son seperti itu. Karena kita ada di Puslitbang. Terus yang terakhir ya, ini ada hubungan dengan tadi ya, jadi kita jangan lupa bersosialisasi. Jadi kita hebat, misalkan kita hebat di atas-atas ini ya, tapi kita jangan lupa bahwa kita hidup bersama masyarakat. Kita bersosialisasi dengan mereka. Ya. Kita bekerja sama dengan mereka, kita juga mau menerima feedback, masukan dari mereka. Misalkan, oh Bapak terlalu sibuk, sekali joinlah dengan rapat RT misalnya. Ya kita joinlah dengan pengajian atau apa, join. Ini adalah bagian dari kita itu sukses. Karena apa? Karena kalau kita sendirian gitu ya, nanti kalau stres kita nggak kuat. Kalau kepada mahasiswa saya bilang, kalau kalian bersosialisasi, kalau ada info beasiswa kalian tahu, ada info lowongan apa kalian tahu. Karena kita sekarang bukan mahasiswa lagi, ya kita udah hidup bersama dengan masyarakat, maka saya sarankan yang poin terakhir ini kita juga tidak lupa. Siapa tahu nanti dari masyarakat bergaul dengan mereka, mereka perlu suatu alat, oh kita bisa pakai, atau kita bercerita pada mereka, ada suatu proyek mereka bisa memperkenalkan kita. Gitu. Itu salah satu produktif atau sukses kita juga. Gitu. Ini terlepas dari physical distancing atau social distancing gitu ya. Maksudnya ini adalah saya berbicara secara umum. Kalau terkait dengan bertemu sekarang ya menurut saya masih nggak masalah kita pakai masker, menjaga jarak, itu masih bisa bergaul dengan mereka. Nah itu ringkasan ini sebenarnya ringkasan. Nah detailnya baru sekarang. Jadi untuk ini ya Bapak dan Ibu, ini agak detail khusus tentang working from home. Ya. Ya, tentang working from home. Nah, poin pertama itu adalah kita harus menciptakan trigger for your brain and stay motivated. Ini sebenarnya apa yang kita lakukan seperti sekarang ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah usaha kita untuk menciptakan trigger bahwa kita harus selalu menghasilkan.
Salah satunya dengan webinar ini. Jadi seandainya nanti udah selesai webinar ya Bapak dan Ibu, ciptakan kira-kira harus menghasilkan apa sih saya pekan ini atau hari ini. Kalau saya kan saya tulis di buku seperti ini ya, ini buku saya untuk catatan target gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu tulis, ya. Bapak dan Ibu tulis semuanya. Kalau udah dicoretin, karena coret itu bahagia. Jadi mencoret apa pekerjaan kita itu bahagia sekali, Bapak dan Ibu. Itu adalah trigger untuk kita termotivasi. Termotivasi baik dari yang teknis sekali maupun yang level tinggi ya. Di level tinggi adalah Bapak dan Ibu ingin berkontribusi di bidang masing-masing. Ya, jadi motivasi yang pertama harus selalu ada sekarang pun juga. Jadi motivasi yang tadi ada sebelum corona, ya sekarang tetap dijaga, itu ada. Poin kedua itu adalah memahami batas. Ya, jadi karena kita working from home, jadi kadang-kadang kita mix antara pekerjaan rumah sama pekerjaan kantor misalnya. Nah, kita bercampur tapi tidak tapi tetap terpisah. Nah, kalau terkait dengan itu, mari kita baca ini ya, ini terutama bagi yang Muslim ya, yang Muslim ini Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi Allah membiarkan bercampur atau merge, ya bahasa Inggrisnya itu merge, dua lautan. Membiarkan dua lautan yaltaqiyan bertemu. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah foto, ya ini dua laut ya, ini laut di laut yang asin ya, ini air asin, ini air tawar, ini air asin. Ya, tetapi mereka bertemu tetapi tidak bercampur. Ya, bainahuma ya, keduanya ya, barzakhun itu barzah itu pembatas. Ya, di antara keduanya ada pembatas la yabghiyan ya, dan mereka tidak overpass, tidak melampaui ya. Walaupun mereka bertemu ya karena ada pembatas jadi tidak melampaui. Ya, barzah ya ini kan dipakai di dalam alam barzah ya. Alam barzah atau alam kubur itu adalah alam pembatas kehidupan sama kematian. Apa sama setelah kehidupan setelah mati, pembatas alam barzah. Jadi barzah ini pembatas dua lautan. Ini laut yang asin, ini laut asin sama ini laut tawar. Dari Atlantik sama laut hitam ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya saya berharap kita selama WFH juga gitu. Jadi kita tahu batas-batas, misalkan pekerjaan kantor sama pekerjaan yang ada di rumah. Walaupun kita bertemu gitu ya. Nah, kalau kita memahami ini, ya maka kita akan semangat. Misalkan, oh sekarang saya lagi mengerjakan pekerjaan kantor. Jadi semangat kita atau kualitas kita itu seperti seolah-olah kita di kantor. Seperti seolah-olah kita di kantor. Walaupun ya beberapa saat kita harus jalan-jalan juga karena capek juga nanti duduk terus misalkan. Terus kita memahami batas tadi ya, terus kemudian menuliskan daftar pekerjaan yang ini yang barusan saya bilang. Bahwa ada pekerjaan yang bisa nanti, ada yang bisa sekarang. Jadi kalau misalkan beberapa hal ya, itu ini nggak bisa dilakukan karena harus dilakukan di lab, di kampus, atau di kantor. Tapi ada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Itu Bapak dan Ibu prioritaskan mana yang nanti misalkan misalkan kalau saya itu sesekali saya ke kampus ngambil dokumen. Karena kan ada yang sebelum WFH itu ada dokumen yang belum saya bawa pulang. Nah, ini menuliskan daftar pekerjaan dalam list. Terus keempat itu stay collaborate. Jadi ini kan ada hubungannya dengan sosial tadi ya. Bapak Ibu ada organisasi atau yang poin social feedback and kooperatif. Jadi selama WFH itu justru kita harus kesempatan meningkatkan kolaborasi. Kan hampir semua orang working from home sekarang. Oh ya, 5 menit lagi. Nah itu stay collaborate.
Ini kan dengan biasanya jarang sempat berdiskusi, tapi karena ada working from home jadi semangat, jadi misalkan kita mau mengembangkan BTS 5G ya kayak gitu. Nah sekarang Bapak dan Ibu ya semangat untuk kolaborasi ya. Ini sama sekarang saya manfaatkan untuk baca buku. Misalkan WFH itu kan buku-buku jarang terlihat di rumah. Nah sekarang ada kesempatan untuk, karena kita sering di ruang tamu, sering di mana, itu kan ada kesempatan kita baca. Jadi kan buku-buku dihabiskan untuk dibaca, karena siapa tahu nanti nggak sempat dibaca lagi. Ya. Nah, cara untuk bisa fokus itu Bapak dan Ibu harus rileks dan diam, ya. Dan duduk diam, maksudnya santai gitu ya, santai di depan meja atau di sofa, ya, di kursi. Kemudian sambil membawa buku ya, dicatat apa yang belum. Ya. 5 menit lagi. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Terus ini sebenarnya juga masuk motivasi ya. Bapak dan Ibu ya, di dalam motivasi ini ya, karena kita di Puslitbang bidang penelitian, maka kita harus yakin bahwa ilmu yang diturunkan oleh Tuhan, ini saya ilhamnya dapat 2 kali. Ilmu yang diterapkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu terus turun sampai hari ini, Bapak dan Ibu. Karena ilmu pengetahuan atau ilmu penelitian dan sebagainya itu bukan ilmu yang khusus. Jadi ilmu umum, ilmu dibagi menjadi 2, umum sama khusus. Kalau khusus sudah selesai. Tapi yang umum itu masih turun sampai nanti malam, sampai besok turun kepada yang ilham. Jadi kita jangan lupa untuk berdoa juga, untuk membaca sama meneliti. Karena ilham datangnya itu ya ilmu yang akan kita miliki ya, itu sebenarnya ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di dalam ayat ini ya, ini kan surat Mujadilah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang ya utul ilma itu orang-orang diberi ilmu. Utul ilma itu orang. Jadi ilmu itu kita dapatkan Bapak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan ya. Seperti kesehatannya. Jadi kesehatan bukan kita jaga sebenarnya. Jadi yang benar itu bukan menjaga kesehatan, tapi adalah mendapatkan kesehatan. Ya ilmu juga itu. Yang benar adalah mendapatkan ilmu. Nah ilmu masih turun sampai hari ini, maka kita harus terus berusaha. Dan yang penting di sini ya, bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini saya pakai juga untuk menyemangati mahasiswa saya, bahwa kalau kita pengen Indonesia ini luar biasa, Indonesia ini maju, maka kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kemudian di sini ya, yang di antara yang lebih berhak dijadikan pemimpin itu adalah yang lebih tinggi ilmunya. Ya, ini harus kita pahami juga gitu. Nah, makanya waktu di Asia Pasifik, jadi di Asia Pasifik itu kan waktu pemilihan ketua dan wakil ketua ya. Jadi di Asia Pasifik, wireless dipimpin oleh Vietnam, oleh Korea, dan oleh Indonesia. Di Indonesia itu saya, Bapak dan Ibu ya. Nah itu juga dimunculkan semua CV-nya gitu. Nah, ini kan ya penyemangat bagi kita semua. Kalau kita pengen dijadikan pemimpin, ya maka kita harus berilmu tinggi. Terus ini tentang terakhir saya di JAIS ya, jadi Ishikawa, ibu kotanya Kanazawa itu di sini, di Jepang bagian sini. Terus kemudian kenapa saya termotivasi untuk berprestasi ya, salah satunya adalah karena, ini bukti bahwa kita selalu berkualitas Mas, berkualitas dalam hal apapun. Ini pada 2016 bulan April, ya, itu saya ranking 6 top dari top 20 faculty members. Ini kalau saya lihat sampai hari ini, itu saya masih 20 besar Bapak Ibu. Saya sekarang mungkin nomor 12. Karena kan udah nggak masukin paper lagi ke JAIS saya.
Ini kan dilihat dari publikasi kita, yang dilihat orang, di-download orang, di site orang begitu ya. Ya, itu kan dilihat dari situ. Nah, karena sekarang saya udah nggak di JAIS, jadi nama saya udah di-remove dari JAIS. Tapi saya masih dapat laporan ini. Dan sampai sekarang saya masih 600-an. 600-an mungkin ya, bisa jadi masih 10 besar juga kalau ditaruh di sini. Per bulan. Terus ini prestasi, tadi saya udah sampaikan sekilas ya. Ini 4G double FFT. Nah, ini saya bikin ini tahun 2016. Jadi waktu belum ada 5G. Saya mengira 5G akan ganti, beda dengan 4G. Tetapi malah 5G juga masih pakai double FFT juga, masih sama dengan 4G, cuman berbeda kecepatan ya di 5G. Kalau di 6G nanti kita belum tahu, tahun 2030. Sekarang masih dalam diskusi ya, dan dalam pengusulan-pengusulan. Nah, Bapak dan Ibu, saya ini kan di sini saya tulis, saya kasih gambar minuman, kaleng minuman. Kenapa ini saya kasih gambar ini? Karena saya masih ingat apa yang disampaikan oleh sensei saya. Jadi waktu saya diminta untuk mematenkan ini, mematenkan konsep double Fourier transform, jadi FFT 2 kali, FFT dan FFT ini masing-masing 2 kali. Itu saya sempat menolak karena bagi saya itu sederhana. Kalau terlalu sederhana itu saya malu. Karena mematenkan teknologi kok terlalu sederhana. Hanya mengusulkan ini kan. Terus kemudian profesor saya bilang bahwa Anwar itu ada 3 hal yang kenapa kamu harus mematenkan. Yang pertama, teknologi yang orang nggak kepikiran. Ya kan orang kepikirannya hanya satu, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kamu kan mengusulkan 2. Jadi pertama orang nggak kepikiran. Yang kedua itu simpel. Justru kalau simpel itu bagus. Karena bisa diimplementasikan oleh industri. Kalau terlalu kompleks malah jelek. Nah, yang simpel itu seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu ya ini kan kaleng ya, ini kan pembukanya di sini kan. Ini kalau kita tarik di sini ya, maka bagian ini itu menekan. Nah, buletan ini itu tidak bulat banget kan. Kenapa tidak bulat banget? Itu agar ringan kita menariknya. Karena kalau dia tidak bulat full, maka ada beberapa titik tertekan lebih kuat daripada titik yang lain. Sehingga ini langsung terbuka. Nah, konsep ini itu dipatenkan, kata sensei saya. Tutup kaleng ini dipatenkan. Masa kamu yang double fast Fourier transform tidak dipatenkan? Ya. Terus poin ketiga itu signifikan. Jadi kan sensei saya bilang bahwa hasil kamu kan signifikan. Nah, karena ada 3 itu akhirnya saya berani mematenkan ini Bapak dan Ibu tahun 2005. Dan saya waktu mematenkan saya nggak tahu kalau 4G itu pakai double seperti ini. Soalnya saya diremehkan di Hokkaido, di Melbourne juga diremehkan katanya. Oh, this is useless if you use fast Fourier transform and then followed by inverse fast Fourier transform katanya. Nah, karena seperti itu jadi saya nggak pede juga waktu itu awalnya. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ya kadang-kadang ilham itu datangnya tidak disangka-sangka gitu ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada siapa saja. Bukan hanya kepada yang muslim, kepada semua orang. Makanya kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa orang Jepang nggak beragama tapi teknologinya maju gitu. Ya, salah satunya saya jawab pakai ini Bapak dan Ibu ya. Jadi Tuhan itu memberikan ilmunya itu kepada siapa saja. Yang bagian kiri ya, kalau ini hanya kepada Rasul, kalau yang ini kepada siapa saja. Mau tidak beragama atau beragama dikasih juga. Syaratnya ya, dari pengalaman saya, syaratnya adalah kita itu memenuhi jalan-jalan untuk dapat ilham. Memenuhi jalan-jalan untuk dapat ilham itu dengan membaca, dengan meneliti, dengan mereview. Dulu kalau pertama ya, diminta mereview orang ya Kak. Kalau orang awam kan mikirnya mereview nggak dibayar. Tapi kita spend waktu untuk memperbaiki paper orang, memberi komen paper orang. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala kan Maha Adil ya. Jadi kalau kita memberikan seperti itu, maka Allah itu memberikan gantinya. Jadi barang siapa mengajar, maka Allah akan memberikan tambahan ilmu kan.
kepada yang mengajar, kepada yang memberikan ilmu tersebut. Jadi kalau kita menghabiskan waktu kita untuk mereview jurnal orang, masuk paper orang, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Nah, dari mereview itu saya dapat ilham, misalkan, oh bisa juga ya digituin. Nah, terus atau kadang-kadang ide, karena ada konsep seperti itu, saya mengusulkan di teknologi yang kita kerjakan sekarang, itu digitukan juga. Atau kadang-kadang karena kita tadi banyak membaca, banyak meneliti eksperimen yang masih gagal ya. Kemudian dalam perjalanan, dalam macam-macam, tiba-tiba kita dapat ide. Dapat ide untuk sesuatu. Terus, apa yang lagi urgent ya? Yang urgent ini aja, ini karena waktunya habis ya. Bapak dan Ibu ya, sebelum kita tutup ya, kita tutup ganti ke question and answer ya. Saya ingin menyampaikan pentingnya bahasa asing, ya, bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini penting sekali karena apa? Karena kita berada di Puslitbang, maka hampir semua publikasi kita in English. Nah, cara untuk kita bagus dalam bahasa Inggris itu adalah kita bagus dalam bahasa Indonesia. Ya. Barang siapa yang jelek dalam bahasa asing atau bahasa Inggris, maka dia pasti jelek dalam bahasa ibunya. Kenapa? Karena bahasa ibunya kan bukan bahasa Inggris kan, bahasa ibunya ya kalau kita ya bahasa Indonesia. Kalau kita jelek dalam bahasa Indonesia, bisa dipastikan bahasa Inggris kita juga jelek. Maka saya sampaikan kepada mahasiswa saya juga ya bahwa kita harus memperbaiki bahasa Indonesia agar bahasa Inggris kita juga bagus. Nah, kalau bahasa Inggris kita bagus, maka paper-paper kita, publikasi kita akan bagus juga. Jadi kalau kita disuruh milih, yang penting isi dari paper atau penelitian atau bahasa. Maka kalau saya disuruh milih, yang saya pilih adalah bahasa dulu. Karena kalau bahasa kita bagus, maka isinya itu bisa dimengerti. Tapi kalau isi bagus dan bahasa jelek, belum tentu orang mengetahui kalau isinya bagus. Nah, ini sebelum kita tutup, dan izinkan saya membuat kesimpulan, motivasi ya, itu harus selalu strong. Ya, Pak dan Ibu, strong. Kalau motivasi strong, semuanya jadi ringan. Ya, bos kita juga jadi ringan. Kita juga jadi nggak mudah nggak mudah baper misalkan, gagal lah, gagal dikit, terus kemudian nggak mau lagi, atau dihina orang jadi strong juga kita. Kenapa? Karena tujuan kita bukan untuk dipuji atau tujuan kita bukan untuk dapat penghargaan atau macam-macam. Tujuan kita adalah ingin berkontribusi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya. Atau tujuan kita adalah ingin membuat amal jariah. Terus kedua, berkarya dan menulis sebagai amal jariah yang seolah-olah kita, sehingga seolah-olah kita hidup lama. Ini 1 dan 2 berkaitan. Terus yang ketiga, mengingat logarithmic view, ya, small improvement is important. Jadi mulailah dari yang sederhana dulu. Kalau sederhana sudah bisa, nanti extend. Ya, saya juga sampaikan begitu kepada mahasiswa saya. Jadi kalau mau meneliti misalkan hybrid polar code untuk 6G atau 5G atau 6G gitu ya, maka saya bilang mulailah dari block length-nya 8 atau 12 atau 16. Kalau udah bisa baru Anda 64 atau 128. Ya. Ini logarithmic view ya, jadi kita harus membuat improvement even very small. Baik Bapak dan Ibu, itu paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat, menyemangati kita semua, menyemangati Bapak dan Ibu, dan menyemangati juga saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Profesor Khairul sudah berbagi ilmu dan pengalaman pada siang hari ini. Baik, ini di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Ya. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Yang pertama dari Ibu Desi Cahya. Pertanyaannya, bagaimana menjaga motivasi supaya tetap stabil? Karena seringnya ke distract gitu ya, ada rasa malas, ada jenuh, dan sebagainya. Iya. Ya, mari Pak. Tiga dulu gimana Pak? Itu terus kemudian... Oh, boleh. Yang kedua dari Pak Sariman, bagaimana untuk mendapatkan ilham gitu ya. Ilham. Tadi dibahas. Ya. Yang ketiga dari Pak Wahyu Agustiawan, apakah ada korelasi antara produktivitas dengan umur? Nah, ini menarik.
Wah, luar biasa ini. Sulit-sulit pertanyaannya dia. Baik Bapak dan Ibu ya, Pak Agus ya. Jadi saya coba jawab, mudah-mudahan ini memuaskan ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara menjaga motivasi supaya tetap stabil karena seringnya motivasi ke distract dengan rasa malas dan jenuh. Ya. Pertama ya Bapak dan Ibu ya, jadi sebelum ke teknis ya, kita harus kuat di dalam non teknis dulu ya. Non teknis ini saya ambil misalkan agama ya. Jadi kalau saya kenapa sampai sekarang ya alhamdulillah dan insya Allah ya mudah-mudahan masih strong juga ya sekarang, karena saya percaya kepada ya, salah satu ayat ya di dalam Al-Quran, jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya ya sholatku, ya, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan semangat itu saya kalau misalkan bekerja ya full. Ya, karena saya mendedikasikan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu niat pertama ya. Jadi itu yang the highest ya. Karena kalau itu ada, maka yang lainnya jadi mudah. Ya, kemudian kita bisa turunkan ya tadi untuk yang kedua ya, Bapak dan Ibu bisa semangat berkontribusi di bidangnya. Kan senang kan kalau misalkan ilmuwan-ilmuwan di bidang Bapak dan Ibu itu mengenal Bapak dan Ibu. Ini senang di sini bukan berarti kita haus pujian ya, maksudnya kan ada rasa bangga gitu, bahagia gitu ya. Kalau misalkan kita itu bisa memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan. Dan itu pun bisa masuk ke dalam amal jariah juga kan ya. Amal jariah juga bahwa kalau kita berkontribusi maka amalnya terus mengalir kepada kita. Gitu. Itu poin kedua untuk kita tetap stabil. Dan poin ketiga ya Bapak dan Ibu ya, itu adalah tadi yaitu endurance and character. Jadi terutama endurance. Ya, jadi kalau misalnya udah bekerja terus kemudian nggak dipuji sama atasan, no problem. Ya nggak dipuji, saya udah bekerja bikin laporan bahasa bagus, keren, kualitas gambar bagus, tapi kok atasan saya nggak bilang, terima kasih Pak Khairul atau apa. No problem Pak. Jadi kita nggak dipuji orang, itu fine. Nggak dipuji orang, itu fine. Terus kemudian dihina orang, itu fine ya. Kayak tadi saya dihina di Hokkaido tadi ya, oleh chairman dari conference, tadi IEEE conference di sana, bilang bahwa, jadi itu sebelum saya presentasi ya, dibilang bahwa, I think this is useless if you use the double fast Fourier transform because they will cancel each other. Ya, itu kan mendemotivasi sebenarnya belum mulai presentasi, tapi kan ya kita santai aja gitu. Kita sepanjang kita yakin itu benar, kita santai aja. Benar dalam artian benar selama kita belum menemukan salah gitu Bu maksudnya. Karena kan bisa jadi kita benar saat ini, tapi nanti setelah 10 tahun itu sebenarnya ada kekeliruan atau kebenarannya parsial, karena kan sifat ilmu kan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita benar tapi sementara. Benar dalam artian benar seperti itu. Jadi seandainya salah pun kita harus yakin bahwa seandainya salah pun itu tidak akan menurunkan kehormatan kita. Ya, sepanjang kita jujur aja di situ. Ya, jujur di situ. Nah, termasuk motivasi juga begitu. Jadi usahakan bahwa kita itu menambah teman dan selalu berkontribusi. Kalau semangatnya itu insya Allah akan tetap stabil Bapak dan Ibu. Bu Desi ya. Insya Allah akan seperti itu. Yeah. Atau kan nanti kalau misalkan ada yang lebih spesifik silakan dituliskan lagi. Yeah. Terus yang kedua bagaimana mendapatkan ilham. Ya, mendapatkan ilham. Ya tadi sebenarnya udah saya bahas sekilas ya Pak Sariman ya, bahwa pertama yang paling mudah itu kita harus banyak membaca, Pak. Ya, dengan banyak membaca itu kita tahu posisi. Jadi problem kita kadang-kadang buntu dalam ide itu adalah kita nggak tahu posisi di mana. Seperti orang tersesat gitu ya. Orang tersesat, ya, jadi bedanya orang tersesat dengan orang malas itu begini. Jadi kalau orang tersesat itu dia tahu dia punya tujuan, tapi dia tidak tahu posisinya di mana. Itu orang tersesat. Tapi kalau orang malas, dia tahu posisinya di mana, tapi dia nggak punya tujuan. Dan kita bukan orang yang malas tadi Bapak Ibu ya. Seandainya kita
stuck gitu ya. Kita hanya tersesat sementara gitu. Nah, agar kita tidak tersesat itu kita harus banyak membaca. Pertama banyak membaca dari jurnal atau membaca dari jurnal, terutama jurnal karena jurnal paling up to date. Kedua, membaca dari buku. Buku itu update-nya setiap 10 tahun biasanya. Agak jauh kalau buku. Kalau jurnal very fast. Jurnal atau conference very fast. Terus ketiga, itu hadir di conference. Ya, hadir di conference karena di conference kan di conference manfaatnya banyak sebenarnya. Pertama untuk dapat ilmu, kedua untuk dapat kolega. Karena kalau datang di conference itu ilmu cepat sekali masuk daripada kita membaca sebenarnya. Terus yang kedua dapat kolega, dapat network. Makanya kalau saya sarankan ke conference yang bagus. Karena kalau conference yang kurang bagus malah kita nggak banyak ilmu yang kita dapat kalau yang kurang bagus. Kalau saya sarankan ke conference yang bagus. Terus keempat itu dengan mereview Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu submit paper gitu ya, nanti pasti akan diminta mereview. Nah, mereview itu juga merupakan sumber ilham. Ilham di sini ilham berbagai macam maksud saya Bapak Ibu ya. Tidak harus tidur terus bangun-bangun ada ide. Jadi ilham bisa berbagai cara, bisa malam hari, bisa waktu mandi, bisa waktu main sama anak, bisa berangkat ke kantor atau pulang dari kantor atau dari hari Sabtu, hari Minggu bisa macam-macam. Tapi intinya ya triggernya itu dari banyak membaca tadi, sehingga kita tahu mana ya hal yang bisa diubah, mana hal yang sudah fix. Terus berikutnya, apakah ada korelasi antara produktivitas dengan umur? Kalau menurut saya ada, Pak. Ya, ada. Umur makin tinggi itu seharusnya malah makin produktif. Ya, makin produktif. Jadi kita harus bedakan antara hal yang kita kerjakan sendiri sama hal yang bisa dikerjakan orang lain. Jadi kan gini, bedanya ya, termasuk dari filosofi sensei tadi ya. Ya, seorang sensei kan, sen itu saki, sei itu lahir. Jadi yang lahirnya terlebih dulu. Orang yang lahir terlebih dulu, atau yang umurnya banyak, itu seharusnya ilmunya lebih banyak. Makanya kan kita hormati, kita hargai karena ilmunya lebih banyak. Dan orang yang lahir lebih dulu, yang lebih senior, ya, itu karena ilmunya lebih banyak, kan kadang-kadang ada bagian yang tidak bisa dikerjakan. Nah, itu kolaborasi dengan yang muda. Jadi dari segi wawasan, dari segi pengetahuan ya atau pengalaman, maka dia bisa memberikan knowledge kepada yang muda. Kalau dari in general maka berpengaruh, Pak. Harusnya lebih berumur, lebih produktif seharusnya. Produktif tanda kutip ya maksudnya. Tanda kutip itu adalah dari ide-ide itu harusnya lebih banyak karena lebih punya banyak ilmu. Terus kemudian untuk produk fisik yaitu berkolaborasi dengan yang muda. Terus kemudian berikutnya Pak Agus ya. Berikutnya ya dari Bu Retno Wijayanti, membaca atau mencari jurnal atau informasi terkait pekerjaan dari internet seringkali menghabiskan waktu panjang karena banyaknya informasi terkait bagaimana supaya efektif. Nah, ini Pak. Ya, luar biasa ini ya. Ini bagus sekali pertanyaan. Iya. Terus lanjut. Kemudian ada dari lagi? Pak Zulfami ya. Bagaimana cara mengatasi ini? Suka menunda pekerjaan. Nah, ini ya. Nah. Antar aja gitu ya. Oh iya. Iya. Terus dari Pak Nendaryono, ini dalam buku manajemen apa ini? Adanya keseimbangan antara humanitas dengan produktivitas. Bagaimana menurut Bapak dikaitkan dengan keseimbangan antara hati, pikiran, kemudian model ya. Ada 4 pertanyaan. Baik, Pak. Ya, bagus-bagus ini pertanyaannya ya. Di sesi kedua ya, di 4 ya. Ya. Jadi saya mulai dari Bu Retno Wijayanti ya. Jadi Bu Retno kita fokus di internet misalnya banyak sekali. Buku-buku pun banyak sekali. Paper luar biasa banyaknya. Apalagi dengan kondisi sekarang itu ada explosion of publication. Jadi ledakan publikasi sekarang karena hampir semua negara mensyaratkan untuk adanya publikasi bagi setiap individu gitu ya.
Nah, itu jadi makin banyak. Maka kalau kita ikuti baca semua, itu nggak cukup waktu kita. Ya. Maka cara terbaik, ya, Bapak dan Ibu, dalam waktu, ya, itu adalah pertama, ya, Bapak dan Ibu baca abstrak. Abstrak kalau jelek, langsung tinggalin. Nggak usah dibaca itu papernya. Kalau jelek. Ya, pertama, kalau di-download ngabisin space kita. Ngabisin kuota kita kalau di-download. Terus kedua yang ngabisin waktu. Itu dari abstrak. Nah, kalau abstrak jelek langsung tinggalin. Nah, kalau abstraknya bagus, ya Bapak dan Ibu pergi ke kesimpulan. Ya, kesimpulan. Makanya saya sampaikan ke mahasiswa juga kalau presentasi mau bagus itu harus ada kesimpulannya. Ya, tadi kan saya juga ada sampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam paper itu juga harus dijaga. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa kesimpulan itu atau kesimpulan ngopi dari abstrak itu beda. Jadi kesimpulan berbeda dengan abstrak. Kalau kesimpulannya jelek, abstraknya bagus, kesimpulannya jelek, tinggalin juga. Nggak usah dibaca isinya. Jadi paper ya, abstraknya bagus. Kadang-kadang kan dari abstrak kita, karena kalau abstrak bagus kan, abstrak jelek tadi kita tinggalin, abstrak bagus, maka Bapak dan Ibu download. Ya download, tapi nggak perlu disimpan sebenarnya. Kalau dia jelek, nggak usah disimpan. Tapi kalau jelek, kalau bagus, Bapak dan Ibu langsung pergi ke introduction. Karena kalau abstrak bagus, conclusion jelek, kita tinggalin. Tapi kalau abstrak bagus, conclusion bagus, pergi ke introduction. Nah, introduction, kalau introduction-nya jelek, tinggalin juga. Kalau introduction-nya bagus, ya, maka Bapak dan Ibu langsung save papernya. Dan dalam nge-save, ya, itu jangan lupa kalau saya tuliskan tambahi rename menjadi bagus gitu. Jadi papernya ada bagus. Kalau waktu saya di Jepang itu punya, dulu kan sebelum ada publikasi sebanyak ini ya Bapak dan Ibu, itu saya selalu print. Saya print, kemudian saya bawa sambil pergi ke supermarket gitu ya. Itu saya bawa. Dan kalau saya tulis setelah dibaca jelek, itu saya tulis di pojok kanan atas jelek. Ya jelek itu. Nanti di lab atau di rumah saya pisahin. Jadi kalau yang jelek, ya yang jelek itu saya pakai alas apa gitu ya kalau yang jelek. Tapi kalau yang bagus saya simpan di rak atau di lemari kalau yang bagus. Nah, seperti itu. Itu kalau dulu sebelum ada ledakan publikasi ya. Jadi kuncinya ada 3 tadi, abstract, conclusion, sama introduction. Buku juga gitu. Sekarang kan banyak buku PDF itu kan. Kalau dari kata pengantar, ya, terus bab 1 kan penting. Kata pengantar sama bab 1. Itu kalau jelek, Bapak dan Ibu nggak usah dilanjutin bacanya. Atau isinya kalau mau isinya lihat sekilas aja, sekilas. Apakah dia gambarnya itu jernih, bahasanya bagus. Kalau bahasanya bagus, di save. Tapi kalau bahasanya jelek nggak usah. Baru aja kemarin ya Bapak dan Ibu, saya kan mendownload buku tentang UFDM dan apa gitu. Itu kan saya kira dari judulnya itu bagus. Kemudian saya baca sekilas di bawahnya ya, ke tengah-tengah ya, wah jelek semua. Langsung saya nggak save. Langsung saya clear dari folder saya. Nah itu karena kalau kita fokus ke sana semua nggak cukup waktu kita. Terus cara kedua adalah Bapak dan Ibu bisa bertanya ke orang yang ahli. Kalau ke mahasiswa saya bilang bedanya kalian kuliah sama nggak kuliah di zaman internet seperti sekarang. Itu adalah kalau kalian kuliah, itu bahan-bahannya sudah dipilihkan oleh dosen. Ya, tapi kalau kalian nggak kuliah, kan, ini kan internet itu kan bermacam-macam isinya. Jadi bedanya kuliah sama nggak kuliah itu. Maka kalau kalian sudah dapat materi dari dosen, kalian pelajari dari dosen, karena kalian sudah dipilihkan. Kalau yang nggak kuliah ya, Bapak dan Ibu, seperti Bapak dan Ibu sekarang, ya bisa bertanya kepada orang-orang yang dianggap ahli, kira-kira misalkan topik apa sekarang, atau paper apa yang bagus, atau buku apa yang bagus. Karena mereka sudah berpengalaman ya, dan tahu ya, cara memilih topik yang bagus, atau cara memilih bacaan yang bagus. Itu mungkin ya
Bu Retno ya. Terus berikutnya cara mengatasi suka menunda pekerjaan. Ya, ini penting sekali ya. Ini termasuk jangankan Bapak dan Ibu ya, kadang saya juga kadang-kadang juga berpikir seperti itu. Nah, caranya ya, Bapak dan Ibu itu membuat list seperti ini ya. Jadi kalau jadi di zaman modern sekarang ya saya bagi menjadi 2. Kalau di schedule komputer ya. Nah, itu kan saya punya schedule online karena mahasiswa saya juga harus tahu jadwal saya kan. Itu saya tulis jadwal. Tapi pekerjaan detail itu saya tulis di kertas. Di kertas seperti ini ya, pekerjaan detail ya. Mana tadi yang mau saya, tadi kan sebenarnya mau saya foto, mau saya tunjukin ke Ibu, tapi nggak sempat ngambil foto tadi. Nah, misalkan ya gini ya. Misalkan ini kan pekerjaan saya 1 hari, ini 23 Maret 2020 WFH, saya tulis gitu. Ini kan setiap saya list misalkan di sini ada 1 hari ada 15 pekerjaan, 18. 1 hari 18 pekerjaan. Nah ini kan ada yang selesai, ada yang nggak selesai. Jadi kalau yang selesai itu saya coret. Nah agar kita nggak menunda pekerjaan, ya itu kita pastikan sehari itu dicoret semua. Ya, sehari itu dicoret semua. Saya masih ingat untuk bisa mencoret, ya itu misalkan misalkan ini adalah review atau submit Kafli gitu ya, submit Kafli. Jadi Kafli itu kumpulan ilmuwan dunia, dan untuk bisa bertemu, ya, itu saya harus bikin ngisi form sama bikin 2 halaman apa yang akan saya presentasikan. Itu kan nulisnya agak lama Bapak dan Ibu. Tapi karena saya pengen mendelete ini, pengen mencoret, maka saya paksain duduk sebentar, paling juga nanti selesai. Hanya pengen mendelete, hanya pengen mencoret. Ya. Nah kalau Bapak dan Ibu nggak menulis, ya itu nggak akan ada semangat untuk mencoret dan bisa jadi lupa memang. Tapi kalau ada semangat ditulis gitu ya, dan saya sarankan ya, mungkin kalau selama ini misalkan belum ditulis, ya mulai dari hari ini Bapak dan Ibu coret, tulis nomor 1 misalkan menghadiri webinar. Nanti habis ini Bapak dan Ibu coret. Terus 2 misalkan, bahkan kalau Bapak dan Ibu misalkan harus mengurus keluarga, misalkan belanja, tulis aja. Belanja gitu. Coret. Terus besok itu Bapak dan Ibu naikkan nomornya, jadi jangan mulai 1 lagi besok. Tambahin terus. Nanti kalau sudah ratusan itu bahagia itu. At least bahagia pribadi lah. Nggak harus ditunjukkan ke yang lain atau tunjukkan ke istri boleh. Misalkan Umi, saya udah melakukan pekerjaan ke 150 hari ini. Nah, itu bahagia sekali itu. Jadi tuliskan saja semuanya agar tidak tertunda, ya, kemudian dicoret. Terus saya lanjut ya, Pak Agus ya. Iya. Manajemen grade, adanya keseimbangan antara humanitas dan produktivitas bagi menurut Bapak dikaitkan dengan keseimbangan antara hati dan pikiran. Saya setuju Pak. Jadi sebenarnya di poin saya ya tadi ini ya di sini ini kan sebenarnya saya setuju kepada wazan ya, wazan itu balance. Ini kan sebenarnya saya rumuskan secara matematis ya bahwa kita harus balance. Ya, dan ini proof ya. Balance ini Ibu bisa tambahin 1 state. Itu agenda ruhiyah misalkan, ibadah atau apa. Nah, itu akan menjadi makin tinggi. Jadi kalau Bapak dan Ibu nambahin 1 state, nanti ini entropinya di atas 2 bit. Atau tambahin 1 lagi state, itu makin banyak. Tapi yang penting itu balance Bapak dan Ibu. Sekali tidak balance maka turun ini entropinya. Ya. Entropi di sini setara dengan informasi. Jadi saya sarankan ada balance selain fisik, ya, selain produktivitas tadi ada ruhiyah. Karena dari ruhiyah yang bagus, ya kita akan melahirkan semangat untuk fisik. Jadi kadang-kadang kalau saya habis sholat gitu ya, Bapak dan Ibu, itu kan kadang-kadang pikir sebentar, itu tahu, wah habis ini ngapain aja ya. Wah habis ini
belum dikerjakan, misalkan submit laporan ke ASEAN. Wah, itu saya belum memeriksa TA mahasiswa. Oh, tadi mahasiswa pengen ini. Itu kan kadang-kadang lahirnya kalau kita diam. Ya, kalau kita diam, merenung, ya itu kan melahirkan seperti itu. Tapi kalau kita aktivitas banyak ya, misalkan kanan kiri dari mana, itu kadang-kadang lupa. Yang kecil-kecil itu lupa. Maka benar Pak, balance di seperti fisik dan itu malah meningkatkan produktivitas. Fisik dan rupiah akan meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas bagi saya itu hasil, Bapak. Hasil. Maka akan naik dengan sendirinya. Misalkan publikasi saya tahun 2019 itu kemarin ada 20 lebih, 24 misalkan. Itu kalau secara dikti nanti dianggap tidak ini kebanyakan bagi dikti kayaknya. Dan dianggap tidak patut. Dan pasti nanti nilainya akan dicoret, saya beberapa akan dicoret. Tapi dari segi produktivitas bagi saya senang karena apa? Karena ya mumpung masih muda ya, siapa tahu nanti kita meninggal tiba-tiba gitu. Ya tiba-tiba meninggal, sakit apa kayak atau apa meninggal. Sehingga pas kita meninggal itu kita udah bahagia, Bapak Ibu. Jadi menurut saya kita jaga keseimbangan, tapi hanya ada semangat amal jariah tadi. Itu ya mungkin Pak Nendaryono ya. Terus terakhir, karena sekarang sudah azan asar juga ini ya, apakah ada role model penerapan WFH yang dapat kita tiru meningkatkan produktivitas kerja? Mungkin Pak ya, kalau dicari di bidang tertentu mungkin ada. Ya. Cuman saya sendiri belum menemukan penerapan WFH yang bagus gitu ya, karena kan tiap bidang mungkin bisa jadi beda-beda ya. Tiap bidang beda-beda. Tapi kalau dari saya sendiri ya, dari tadi survei di internet gitu ya, itu belum menemukan saya Pak, belum menemukan. Atau bahkan ada beberapa tips WFH ya, itu bisa jadi bagi saya itu tidak berlaku di bidang telekomunikasi seperti saya. Jadi terutama kalau saya kan perlu eksperimen di luar ya, termasuk kemarin eksperimen 5G saya itu tertunda. Ya. Tertunda karena nggak bisa dilakukan di rumah kan. Alat-alatnya ada di lab dan ada di BTS-nya di kampus ya. Itu nggak bisa saya eksperimen di sini. Nah itu maksud saya di tiap bidang mungkin beda-beda. Ada bidang yang nggak perlu eksperimen di luar, mungkin langsung bisa semuanya WFH. Tapi ada beberapa bidang yang tidak bisa. Misalkan dengan mahasiswa saya kemarin ada eksperimen yang kita cancel karena bukan di-cancel sih, ditunda ya. Dan dia akhirnya harus sidang tanpa eksperimen karena harus lulus semester ini misalkan. Nah itu kan ada beberapa yang case bisa jadi tidak maksimal di bidang satu tapi ada maksimal di bidang yang lain. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan tetap bisa menjawab Pak ya. Demikian Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Khairul yang telah berbagi pada siang hari ini sampai menjelang sore. Alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat ilmunya. Dan bagi teman-teman tadi ada tips sederhana ya, tips ringkas yang disampaikan oleh Pak Khairul, yaitu mulai siapkan notes Pak ya. Siapkan notes, kemudian catat aktivitas mulai besok gitu ya, mau ngapain aja. Iya. Kemudian kalau sudah dicoret. Terus gitu ya. Nomornya nggak usah mulai dari satu lagi Pak, terusin aja Pak. Terusin aja nomornya. Terusin aja. Jadi nanti kalau akhir WFH kita tahu berapa ratus pekerjaan yang telah dilakukan. Iya. Begitu Pak. Ya. Dan mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan Pak ya. Jadi kejadian WFH ini ada kenang-kenangan nanti pas kita sudah masuk kantor. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dari forum ini banyak hal yang bisa kita peroleh. Dan kepada Prof. Khairul, sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan. Insyaallah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita sudahi pertemuan sore hari ini. Insyaallah kita lagi pada sesi inspirator berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus ya Bapak dan Ibu. Saya berterima kasih dan kalau misalkan ada pertanyaan
boleh di email ya, di anwarkhairul@telkom-university, atau ke WA boleh kalau misalkan ada yang perlu detail gitu. Pak Agus, saya izin untuk live meeting ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu. Udah. Ini nih. Nah. Semoga sehat-sehat semuanya nih Bapak Ibu. Amin. Kapan kita ketemu lagi? Nah. Ya. Izin. Kasih. Izin. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ayo semuanya dadah ke kamera. Enggak kelihatan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya close. Terima kasih.